Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Didampingi dengan putra Papua asli from Nabire, yaitu Bapak Peter Revasi Mike. Shalom Pak Petrus. Shalom Pastor. Dan juga ada bersama dengan saya Bapak Max Lawalata. Shalom Pak Max. Shalom Pak Joshua. Kita akan berbicara tentang hasil riset dari sebuah lembaga penelitian nasional tentang Papua yang menghasilkan 4 akar permasalahan. Tujuan kita berbicara ini untuk menyingkap kebenaran, untuk mendorong pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Papua dan apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan kesejahteraan dan lain sebagainya. Dalam konteks Papua khususnya seperti malam hari ini kita bicara dengan tema paradoks Papua. Ada paradoks, ada masalah yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang sudah bukan lagi rahasia, artinya sudah jadi rahasia umum. Semua orang juga sudah tahu ada masalah di Papua itu. Dan kalau ada masalah, maka pasti ada satu ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi. Panggilan saya membawa saya harus meneliti ada apa dengan Papua ini, supaya saya bisa berbicara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan tepat. Dalam sebuah negara, kebenaran harus menjadi panglima dengan keadilan bergandengan tangan. Istilahnya, kalau saya mau katakan antara TNI dan Polri, ya mestinya kebenaran itulah TNI, Polri adalah keadilan. Misalkan, jadi kalau TNI-nya benar, Polri-nya adil, waduh, Indonesia damai dan sejahtera, damai dan sentosa. Pak Max sudah bilang dari hasil riset sebuah lembaga penelitian nasional ya Pak, yang berkompeten. Dan itu resmi menjadi agenda pemerintahan ketika itu di zaman SBY kalau saya nggak salah. Betul. Ya, untuk memerintahkan seorang peneliti senior yang amat sangat dibanggakan oleh Indonesia, almarhum Muridan. Dia menghadirkan 4 hal akar permasalahan Papua. Yang pertama, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Yang kedua, ada masalah di masyarakat Papua, yaitu soal kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965 yang nyaris nol keadilan. Yang ketiga adalah diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanahnya sendiri. Yang keempat, soal kegagalan pembangunan, ya, meliputi pembangunan pendidikan, baik infrastruktur maupun non infrastrukturnya, artinya sistem pendidikannya dan kesehatan, juga pembangunan kesehatan ya, dan ekonomi rakyat. Pak Max, Ya. kita membicara soal-soal yang berbicara tentang distorsi integrasi itu. Silakan Pak Max. Ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sampai sekarang 4 akar masalah Papua itu masih relevan dengan situasi terkini. Saya masuk ke satu persatu, kembali ke Poin satu. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muridan Satrio Wijoyo dan teman-temannya tentunya, mereka tim. Mereka simpulkan setelah mengadakan riset, saya pikir sekitar 3 tahun. Berbagai data mereka kumpulkan dan mereka simpulkan bahwa telah terjadi sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia itu ada masalah di situ. Apa itu sebetulnya sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia? Artinya cerita sejarah bagaimana sampai Papua menjadi bagian dari Indonesia itu bermasalah. Papua yang menjadi bagian Indonesia, di situ ada masalahnya, bermasalah. Nah, maka saya harus benarkah itu? Apakah benar ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam rangka menempatkan Papua ke dalam Indonesia? Maka harus ditelusuri lebih belakang. Betul. Kapan itu terjadi? Melalui apa itu terjadi? Maka saya harus masuk kepada apa yang pernah dan semua juga tahu sebetulnya, yang dikenal dengan nama New York Agreement. New York Agreement, perjanjian New York yang ditandatangani tahun 1962, tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian itu dibuat antara pemerintah Belanda
dan pemerintah Indonesia dengan pihak ketiga Amerika Serikat dan dilakukan di New York, di kantor pusat PBB. Di situ mereka untuk membicarakan Papua, status Papua. Oh, status Papua. Status politik Papua. Oke. Status politik Papua. Dan ada di dalam pembicaraan itu diputuskan yang disebut New York Agreement bahwa Papua harus menentukan sendiri dia mau kemana. Bangsa Papua ini, orang Papua asli, harus menentukan sendiri melalui satu proses penentuan pendapat rakyat. Untuk mereka tentukan sendiri mereka mau di mana, mau bergabung karena pada waktu itu mereka sedang digabungkan dengan Indonesia. Apakah mereka mau tetap seperti itu bergabung dengan Indonesia atau memilih tidak lagi bergabung? Itu opsinya, 2 opsi saja yang dipilih. Dan itu diputuskan, uniknya hanya 2 negara itu tidak melibatkan orang Papua. Dari Indonesia, Bapak Subandrio almarhum, dan dari Belanda yang menandatangani ada 2 orang, nama Belanda agak susah juga dihafal, tapi itu 2 mereka tanpa melibatkan orang Papua. Jadi saya waktu melihat ini saya merasa ini saya menyimpulkan sudah terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan membicarakan masa depan sebuah bangsa tanpa melibatkan bangsa itu di dalam perundingan menentukan. Tapi orang bilang begini, kan Papua adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia, jadi yang mewakili orang Indonesia toh tetap legal, nggak ada masalah. Pada waktu itu statusnya belum sepasti itu. Ini kita bicara latar belakang 1962. Sebelumnya tahun 60 kita tahu telah jadi apa yang kita kenal Trikora. Presiden Soekarno mengatakan memang itu milik kami akan rebut dengan apapun, kembali ke pangkuan Irian Barat. Irian Barat, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu. Masih nama Irian Barat ya, Pak. Sorry, saya potong sedikit, Pak Max. Pemirsa mesti tahu, Papua sendiri sudah mengalami 17 kali pergantian nama. Ya. Ini kegilaan luar biasa. 17 kali dalam konteks setiap penguasa yang datang untuk mencaplok Papua, dia beri nama baru. Ya, dan saya baca risalahnya itu ngeri-ngeri sedap juga untuk melihat itu. Nah, pada waktu Soekarno dengan Trikoranya mengumumkan untuk merebut kembali namanya Irian Barat. Ya toh? Ya. Nah, itu supaya pemirsa tahu. Nah, nanti setelah Gus Dur mengembalikan nama itu Papua. Ya, karena waktu Presiden Soeharto memberikan nama ganti Irian Barat itu jadi Irian Jaya. Ya, begitu cerita toh. Nah, oke. Jadi pada waktu itu Papua yang masih namanya Irian Barat berdasarkan Trikora katanya direbut kembali. Rebut kembali ini jadi persoalan. Bisa Bapak ceritakan persoalan apa di sekitar istilah merebut kembali atau aneksasi atau apa atau integrasi dan sebagainya? Silakan Pak Max. Pada waktu itu tidak terjadi penguasaan apapun melalui tindakan yang dideklarasikan sebagai perang, berperang. Tidak ada hasil sebenarnya. Tidak ada hasil bahwa Belanda yang pada waktu itu ada di sana. Makanya di New York Agreement pada waktu perjanjian perundingan di New York itu yang dikenal dengan New York Agreement, yang duduk berunding di situ atau menentukan masa depan Papua adalah pihak Indonesia, Bapak Subandrio, dan pihak pemerintah Belanda. Dianggap ini Belanda, ini Indonesia. Mereka yang berembuk. Kenapa perlu dipertemukan? Kenapa perangannya tidak selesai? Korban tuh jatuh banyak sekali. Dan itu harus dihentikan. Kita mengambil pola yang saya bicara berdasarkan pola yang sangat umum saja. Saya tidak mau masuk ke pola-pola yang sifatnya diatur untuk rekayasa. Itu bicara sangat umum saja. Jadi intinya terjadi persoalan di dalam, kalau saya mau kasih penggabungan lah, Papua masuk Indonesia. Karena ada yang mengatakan dianeksasi, ada yang bilang dia berintegrasi dengan sukacita, sukarela, ya, dan lain sebagainya. Ada istilah distorsi juga dipakai di situ. Ya, Bapak bisa secara intisari untuk menegaskan dari
soal New York Agreement itu. Silakan Pak. Karena terjadi peperangan itu, kita tahu perang Papua, ada perang di Irian Jaya, Irian Barat itu ada siapa yang meninggal itu Yosudarso dan sebagainya. Beberapa kita tahu sejarah itu. Peperangan itu dihentikan melalui perundingan. Ini pola umum. Diadakan perundingan di New York itu pihak ketiga Amerika antara Indonesia dan Belanda. Seperti yang tadi saya katakan, didamaikan. Kalau bagaimana dengan status Papua yang direbut oleh dua negara itu? Ditentukan, oke, nanti orang Papua sendiri harus menentukan sendiri. Mereka yang harus melakukannya, mengambil keputusan. Lalu sisi lain atau hal lain yang diputuskan di perjanjian itu adalah Belanda yang pada waktu itu menguasai Papua secara administratif, ya, mereka harus meninggalkan Papua dan diganti oleh Indonesia. Indonesia akan mendirikan atau memiliki pemerintahan administratif di Papua sejak mulai tahun 63 itu. Dan itu karena keputusan dari New York Agreement itu terus sambil dia berada di sana menyiapkan apa yang juga diputuskan di dalam pada tanggal 15 Agustus 62 itu yang di bagian dari New York Agreement itu diputuskan bahwa harus ada Act of Free Choice. AFC biasanya kalau itu. Act of Free Choice. AFC atau bahasa Indonesianya penentuan pemilihan bebas, ya. Kayak PPRA gitu, PPRA, ya, atau setara dengan referendum. Pemilihan umum lah, referendum. Referendum of free choice, pilihan bebas. Ada satu tindakan di mana orang Papua diberi hak untuk mengambil tindakan secara bebas menentukan mau kemana. Karena antara dua ini mau dengan Indonesia yang telah menerima kekuasaan administrasi dari New York Agreement itu juga, dia memang ada di sana, mau tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak lagi. Oh, jadi PPRA itu sebenarnya penentuan pendapat rakyat. Betul, ya. Atau setara dengan referendum. Cuma orang lagi haramkan bicara referendum kan, jadi PPRA gitu. Betul. Itu waktu itu, ya. Oke. Itu ditetapkan tahun 62. Dia yang ditandatangani 15 Agustus 1962. Hal lain yang juga tertulis, artikel lain di dalam perjanjian itu bahwa harus sudah terlaksana, apa yang diputuskan itu harus sudah terlaksana pada tahun 69. 69, artinya 7 tahun waktunya. Sudah harus ada. Itu sudah harus ada hasil. Indonesia yang akan mengatur penentuan pendapat. Dan sudah diatur juga sistem pemilihannya, sistem jajak pendapatnya. Sistem pemilihan, sistem jajak pendapatnya di dalam situ memang tertulis bahwa di dalam New York Agreement itu akan diatur melalui kesepakatan bersama. Ya, one man, one vote, one value. Hanya orang Papua asli, bukan pendatang. Orang Papua asli, one man, one vote, one value. Artinya satu suara, satu orang, satu suara. Satu nilai, dan itu dia, ya, satu orang. Nah, itu keputusannya. Jadi tidak boleh diwakili. Bunyinya demikian. Harus orang Papua asli. Papua asli dan tidak harus melibatkan seluruhnya. One man, one vote. One man, one vote, tidak terwakili suaranya, ya. Jadi satu suara itu punya nilai satu suara, toh? Itu one man, one vote, one value. Ya, satu orang, satu pilihan, satu suara pemilihan, dan satu nilai pilihan. Pada waktu itu prediksinya berapa jumlah orang Papua? Agak bervariasi, tapi poin utamanya kira-kira lebih dari 500.000. 500.000-an orang lah kita bicara. Ya. Mestinya 500.000 orang ini yang memberikan suaranya. Ya, betul. Untuk menunjukkan apakah mereka masih tetap di Indonesia atau mereka tidak ya. Di Indonesia, ya toh? Ya. Pada waktu sudah mau deadline 69, kita semua tahu bahwa terjadi kemelut politik luar biasa di dalam negeri kita. Sehingga menjelang tahun 69 itu sudah di 66, 67, 1966, 1967 belum terlalu ditangani gitu. Di tahun 1967 waktu Pak Soeharto sudah menjadi presiden, Pak Soeharto sudah menandatangani kontrak kerja dengan Freeport untuk mengeksplorasi atau mengambil kekayaan harta benda atau emas itu yang sekarang kita kenal Freeport Timika untuk selama 30 tahun. Itu ditandatangani di tahun 1967. Sebelum referendum itu dilakukan. Sebelum diadakan referendum. Atau PPRA itu ya? Kok bisa ya? Jadi pada waktu itu menjadi kenyataan, sudah mau habis waktunya, tahun 69 deadline. Belum ada PPRA. Belum dilakukan PPRA-nya. Kontrak kerja 30 tahun untuk Freeport dengan Freeport sudah dilakukan. Maka kita bisa berasumsi akan ada usaha apapun untuk mempertahankan Papua. Ini asumsi yang logis. Ya, untuk mempertahankan Papua tetap ada di Indonesia supaya kontrak kerja ini bisa berlanjut, dan hampir pasti
pihak yang bagian dari kontrak kerja ini, dalam konteks ini Amerika, tentu akan mendukung supaya kontrak kerja mereka berjalan terus. Ini saya bicara konklusi-konklusi logis saja, tanpa menuduh. Ya, betul. Ya, tanpa menuduh. Ya, Jadi lalu terjadilah PEPRA itu. maka terpaksa harus ada PEPRA. Ya, 500.000 orang Papua kumpul. Tidak, Bapak. Hah? Tidak. Ini referendum loh. Ini Baik. untuk penentuan pendapat rakyat. Baik. Rakyat Papua, bukan rakyat Betul. lain loh. Berdasarkan New York Agreement. New York kan? Agreement itu. Yang saya baca tadi itu, karena saya ingin keadilan dan kebenaran itu berbasis data, maka saya baca. Yang saya baca di tahun 68, satu tahun sebelum deadline, Presiden Soeharto mengutus seorang tokoh, mungkin saya tidak sebut saja namanya, Nggak usah, untuk memeriksa kemungkinan jika dilaksanakan PEPRA sebagaimana yang tertulis di dalam New York Agreement, one man, one vote, one value, bagaimana kemungkinan menang Indonesia. Hasil laporannya pasti kalah. Nah, kemungkinan pahit lah. Nggak usah Kemungkinan dibicarain. pahit, ya, sorry Oke. ya, oke saya cabut, tepatnya pahit. Mengapa? Karena berbagai peristiwa yang terjadi, ya, yang panjang lebar. Dan bisa batal kontrak Bisa. 30 tahun itu. Bisa kacau. Oke, Ya, terus. oke. Nah, Akhirnya sehingga keputusannya apa? Diputuskan bahwa tidak dijalankan sebagaimana yang ditetapkan di New York Agreement, one man, one vote, one value, tapi dilaksanakan sebagaimana cara Indonesia, yaitu Permusyawaratan perwakilan. Oh. Maka dipilihlah, dan berita yang saya baca dan saya belum pernah mendengar tentang pembatalannya atau tantangan atau menyatakan tidak benar, yang memilih itu ya juga TNI, tentara yang memilih. Jumlahnya yang akhirnya memberi suara totalnya itu 1025 orang. 1025 orang dalam catatan penelitian itu ya. Betul. Oke. 1025 orang yang memberi suaranya. Itu orang Papua. Saya kenal seseorang yang bukan Papua yang mengatakan dia juga ikut, bukan orang asli Papua, yang mengatakan pada saya bahwa dia juga ikut memberi suara. Padahal dia bukan orang Papua. Bukan orang Papua. Mewakili Papua. Harusnya tidak. New York Agreement mengatakan orang Papua asli. Iya. Walaupun 1025 orang itu seluruhnya memang orang Papua asli, tapi itu masih tidak memenuhi ketentuan 15 Agustus 62 itu. Kenapa? One man, one vote, one value seluruhnya. Dan itulah hasil penelitian dari LIPI. Sehingga LIPI simpulkan itu proses integrasi, karena kemudian terjadi PEPRA berurutan dari 8 kabupaten itu, hasilnya 1025 orang mengatakan bergabung kok. Sepertinya. Lalu itu oleh proses itulah yang dikatakan oleh peneliti LIPI itu terjadi distorsi di situ. Itu yang diistilahkan distorsi. Distorsi dari integrasi Papua ke Indonesia. Oke, Pak, terima kasih Pak Max. Untuk sementara saya mau bicara dulu dengan orang Papua asli nih. Saya punya Pak Petrus. Ini saya langsung lompat soal rasa sakit di hati orang Papua karena termarginal selama Papua bergabung di Indonesia. Artinya tergabungkan atau digabungkan. Saya nggak mengerti lagi bahasa yang benar mana. Bergabung, digabungkan atau tergabung. Saya juga nggak mengerti lagi yang mana cocok. Atau digabung paksa. Atau ya itu. Banyak orang Papua bersuara Pak bahwa mereka merasa diskriminasi, ada diskriminasi rakyat Papua, orang Papua asli, atau dimarginalkan seperti itu. Pak Petrus, coba ungkapkan dari hati Anda sebagai anak-anak Papua yang menginginkan apa? Ya, saya mohon kemelut kehidupan di Papua yang tadi akhirnya Tuhan Allah melalui penelitian saudara Muridan tadi atas nama LIPI itu, mari kita duduk bicara. Mari kita duduk bicara. Indonesia sudah mengatakan dia memiliki Irian Barat, sudah menjadi Papua. Kita dulu bicara, apa yang kita bicarakan? Dengan hari ini, dengan kehadiran TNI, Polri, dan Brimob di Papua, menegaskan satu hal. Di pihak Indonesia, dia sadar bahwa Papua punya standar ganda. Standar ganda itu apa? Karena perbuatan Indonesia sejak Soekarno sampai hari ini, orang Papua sakit hati. Termasuk saya. Oke? Sebenarnya langsung atau tidak langsung, Jakarta mengatakan bahwa ya, Papua punya standar ganda. Karena perbuatan kita. Tapi Jakarta tidak mau mengakui. Dengan alasan hukum.
Nah, lantas Papua juga kan ngomong, memang kelakuanmu selama ini begitu. Penelitian tadi itu jawaban yang sangat objektif. Oke. Nah, hari ini kalau pastor pertanyaan kepada saya seperti itu, saya juga jawab. Mari kita duduk bicara. Duduk bicara, itu Duduk bicara. keinginannya. Karena apa? Saya katakan ada 3 momentum yang sangat baik dalam perjalanan Papua di Republik ini. 2 kali delegasi 100 bertemu dengan 2 presiden di waktu yang berbeda di tempat yang sama. Di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta. Delegasi 100 pertama dipimpin oleh Tom Benal. Bersama Presiden B.J. Habibie. Saat itu di ruangan itu B.J. Habibie berkata, pulang dan renungkan ulang. Itu bisikan dari seorang Batak, seorang jenderal bernama Sintong Panjaitan. Ketika itu dia penasihat Presiden B.J. Habibie. Kok langsung mereka berdiri dan balik kanan pulang ke Papua? 100 orang pastor Pamat, teman-teman di Papua. Apakah mereka tidak berpikir untuk berasumsi kalau nanti kita bertemu dengan Habibie dan Habibie sebagai kepala negara Republik Indonesia punya alternatif untuk menolak bahwa mereka minta Papua lepas? Ini tidak. Ketika Tom Benal menyampaikan bahwa Bapak Presiden, kedatangan kami tujuannya hanya satu. Kami mau Papua lepas. Mereka pulang. 100 orang hanya dilumpuhkan oleh satu kata. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka pulang. Ketika B.J. Habibie turun dari singgasana kekuasaan, datanglah Gus Dur. Tokoh besar Kiai budayawan itu. Delegasi yang sama, orang yang sama, 100 orang itu datang lagi ke tempat yang sama, ibu kota negara Republik Indonesia. Sampaikan hal yang sama, Gus Dur menyampaikan begini, Presiden, sudah, kamu tidak usah merdeka. Kita bikin undang-undang otonomi khusus, kamu kelola sendiri. Otsus lahir. Jadi ingat, Otsus ini lahir sebagai akibat. Iya. Papua mau lepas. Itu atas Inisiatif Gus Dur. inisiatif seorang budayawan budiman Gus Dur. Oke. Waktu itu presiden. Sedikit lagi, Yang Pak. saya mau katakan, ingat 100 orang 2 kali bertemu presiden Indonesia yang berbeda di waktu yang sama, di waktu yang berbeda di tempat yang sama. Mengapa mereka gagal? Ini perlu diskusi. Iya. Saya mau mengatakan, apakah Tuhan tidak setuju? Mungkin. Why not? Tetapi bahwa akhirnya Otsus lahir. Otsus lahir. Lahir. Ada harapan. Undang-undang. Undang-undang ya. Itu negara. Iya. Saya tidak bicara Otsus ya. Tetapi menurut kehidupan di Papua tidak pernah berakhir sampai hari ini. Bertambah buruk justru. Bertambah buruk. Kata orang ini, bukan kata saya loh. Fakta di sana. Kutip. Saya mengatakan satu hal. Tolong lihat Papua ini adalah manusia. Iya. Manusia. Betul. Aneh. Apa artinya? Satu bangsa, satu tanah air, satu tumpah darah. Iya. Satu bahasa. Satu bahasa. Orang Papua paling rajin bahasa Indonesia. Apa artinya Pancasila sila pertama adalah Tuhan yang Maha Esa? Apa artinya itu? Tuhan yang mana itu? Saya tanya. Tuhan yang mana? Kalau Tuhan kami dari Papua, Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Amin. Yohanes 15 yang ke-8. Oke. Oke, kita koma dulu. Koma dulu. Payan, salam Payan. Dan Bapak bicara sekarang dari latar belakang hukum tentang pelanggaran HAM yang terjadi. Persoalan hak asasi manusia itu menjadi satu persoalan yang diakui oleh negara tidak pernah terselesaikan. Oleh karena itu maka negara secara hukum menyiapkan mekanisme untuk menyelesaikan soal itu di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 21 tahun 2001 pada pasal 45 dan 46 tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Misalnya di Papua akan didirikan Komnas HAM. Lalu kemudian didirikan juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),
yang tugasnya kalau kita baca di pasal 45 dari Undang-Undang 21 tahun 2001 itu adalah membuat klarifikasi sejarah dalam rangka mempertahankan atau menjaga keutuhan NKRI dan kesatuan macam itu. Nah, jadi tugas Pak KRI itu seperti itu. Nah, artinya bahwa mekanisme ini ada, tapi sayang selama kurang lebih 20 tahun negara bersama-sama dengan pemerintah daerah, elit-elit politik lebih disibukkan dengan bagaimana mengatur alokasi dan pembagian dan penggunaan daripada dana otonomi khusus itu sendiri daripada menyentuh akar-akar persoalan yang tadi sudah dibahas panjang lebar. Saya tidak melihat ada kemauan baik dari pemerintah Indonesia, dari presiden yang lalu SBY maupun presiden yang sekarang Pak Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM itu tidak pernah diselesaikan dan terus dia bertambah terjadi. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1961 ya, ketika invasi itu dilakukan, itu sudah merupakan satu bentuk pelanggaran HAM. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada kejadian di mana banyak orang masyarakat yang menjadi sasaran daripada operasi militer waktu itu. Kemudian di tahun 1962 ketika menjelang 15 Agustus 1992 di mana ditandatangani di New York Agreement. Nah, itu kan satu pelanggaran HAM yang paling pas terjadi. Itu adalah tidak ada satu orang Papua pun yang diajak atau minimal diminta pendapatnya. Yang lucunya di Papua pada saat itu sesungguhnya sudah ada organisasi modern yang terbentuk di Papua. Itu ada gereja GKI, Gereja Kristen Injili di tanah Papua, maupun gereja Katolik yang merupakan dua gereja besar yang ada di Papua pada waktu itu, sama sekali tidak diminta pendapatnya. Yang terjadi adalah kemudian kita melihat bahwa 1025 orang yang dipilih dari seluruh kabupaten. Waktu itu di Papua itu ada kurang lebih 9 kabupaten. 1025 orang itu tidak semua orang Papua. Nah, ini satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu itu tahun 1962 sampai dengan 1969 ketika plebiscit. Nah, di Manokwari misalnya, berdasarkan studi yang kami lakukan, di Manokwari itu dilakukan PPRA atau Act of Free Choice, tindakan pilihan bebas itu dilakukan pada tanggal 29 Juli 1969. Ternyata pada tanggal 28 Juli, satu hari sebelumnya, itu ada kurang lebih 53 orang asli Papua, ya, yang terdiri dari ada orang Biak, orang dari Wandamen, dari Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, ada orang dari Serui, yang 53 orang itu, mereka ini adalah pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta dari pemerintah Belanda waktu itu, yang sudah beralih ke Indonesia, dan beberapa aktivis yang diambil dari rumahnya masing-masing, lalu kemudian dijemput oleh militer dan kemudian dibawa dan kemudian dieksekusi secara kilat. Summary eksekusi dilakukan dieksekusi di Arfai. Arfai itu yang sekarang markas Kodam 18 Februari. Nah, 53 orang ini tidak pernah kembali ke rumahnya sampai dengan hari ini. Aduh. Ini satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu itu tahun 1969. Saya belum cerita lagi tentang apa yang terjadi di Merauke, apa yang terjadi di Wamena, apa yang terjadi di Labire, apa yang terjadi di Fafak, apa yang terjadi di Sorong, apa yang terjadi di Biak Numfor. Pak, ada pertanyaan. Apakah sampai sekarang Papua masih ditetapkan sebagai DOM, daerah operasi militer, dan apakah itu legal dan maksudnya sesuai dengan Undang-Undang Otsus dan menurut konteks pemikiran hukum dalam konteks hak asasi manusia? Silakan Pak, disampaikan. Ya Pak, jadi sesungguhnya dengan kalau kita baca Undang-Undang Otonomi itu dari 79 pasal, Undang-Undang 21 tahun 2001 ya, itu dari 79 pasal itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan atau memberikan ruang
bagi peningkatan pertahanan di Papua. Dalam arti bahwa kehadiran TNI itu diakomodir di dalam undang-undang OTS sama sekali tidak ada. Di dalam undang-undang OTS hanya diatur bahwa orang Papua bisa direkrut dan diangkat menjadi anggota kepolisian. Tadi Bapak tanyakan bahwa apakah Papua ditetapkan sebagai bom. Memang secara tersurat di dalam sebuah keputusan resmi tidak ada. Tetapi dalam faktanya, tersuratnya terjadi, dalam faktanya justru dengan otsus itu kan harusnya nominasi kekuatan polisi itu lebih baik. Artinya kepolisian bisa difasilitasi untuk memiliki personil, ketambahan personil secara rasional begitu. Tapi yang terjadi justru setelah otsus itu berlangsung, sekarang justru peningkatan personil militer jauh lebih besar. Dan operasi yang terjadi selalu disasar itu adalah mereka yang dikategorikan disebut sebagai KKB. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa KKB yang sebenarnya dimaksudkan adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNP), itu yang dimaksudkan KKB. Dalam prakteknya justru KKB ini tidak pernah disentuh langsung, artinya mereka berhadapan secara langsung di lapangan dan melakukan seperti kita lihat di film-film atau mungkin terjadi di wilayah lain, misalnya seperti Vietnam, dulu ketika perang Vietnam, kita berhadapan langsung dengan gerilyawan yang ada di itu jarang terjadi. Tapi justru setelah ada peristiwa yang dikatakan bahwa itu adalah perbuatan PKB misalnya, operasi itu dilakukan dan selalu yang pertama pasti dihadapi ketika operasi pengejaran ataupun penggeledahan ataupun interogasi, pasti yang dihadapi pertama atau ditemui pertama di lapangan itu adalah masyarakat sipil yang tidak tahu menahu tentang peristiwa tadi, dan mereka kemudian tiba-tiba orang-orang itu diantaranya yang kemudian namanya dicematkan sebagai DPO, dan kemudian mereka itu ditangkap, dibawa dan kemudian diproses, tapi kemudian tidak menyelesaikan masalah. Artinya tidak pernah berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang terjadi waktu ke waktu di Papua. Sehingga itu yang saya katakan tadi, pelanggaran HAM itu tetap masih terjadi terus-menerus. Oke, terima kasih. Kita koma dulu sebentar Pak Ayan. Saya kembali ke Pak Dr. Pil Erari dulu. Dr. Pil, sebenarnya Otsus, Undang-Undang Otsus itu, saya juga sudah baca, kalau itu dilakukan secara konsekuen dan tidak ada manipulasi militeristik tanda kutip, ya, saya yakin itu juga sudah cukup menjadi obat sakit hati masyarakat Papua, dalam arti mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola rumah mereka sendiri, aset mereka sendiri, dan berhak untuk menentukan orang-orang pilihan mereka sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan. Bagaimana Pak Erari? Ya, betul Pastor ya. Jadi Otsus jilid kedua yang sekarang diberlakukan ini, itu Otsus ciptaan Jakarta, bukan Otsus yang lahir dari produk DPR di Papua, MRP maupun universitas, LSM, gereja adat di Papua, bukan. Otsus jilid kedua ini adalah proyek Jakarta untuk meneruskan menguasai sumber daya alam Papua semuanya dikuasai oleh Jakarta. Ibarat apa itu, lepas kepala geng ekor. Ibarat lain-lain. Tunggu. Dokter Pil, tunggu. Ini masih banyak masyarakat awam soalnya. Yang gini, idealnya mestinya undang-undang itu dibentuk diketok menjadi sebuah undang-undang. Rancangan itu harus datang dari bawah, dari masyarakat sendiri, bukan digodok di DPRD bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, MNP, bahkan OPM mungkin diajak bicara, terus dari pihak akademi, universitas, cenderawasih misalkan, untuk duduk bersama dan menghasilkan satu rancangan undang-undang bagi kepentingan Papua. Baru nanti di DPR RI dalam sidang paripurna itu diputuskan bahwa rancangan ini diterima atau ditolak. Begitu kira-kira idealnya kan Pak? Tapi ternyata tidak melalui prosesi itu. Itu diketuk langsung atau direkayasa di Jakarta, tanda kutip di luar Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu maksud Bapak?
Ya begitu. Jadi sayangnya bahwa itu terjadi. Jakarta bikin otsus jilid 2 tanpa melibatkan sendiri untuk siapkan sebuah kerangka baru, rancangan baru otsus yang betul-betul bisa menjawab persoalan Papua secara komprehensif. Itu tidak terjadi. Sayang sekali kan? Makanya memang tidak pernah Indonesia belajar daripada kesalahan sejarah. Never learn from history. Jadi, secara Indonesia, Anda harus tegas bahwa kita harus gugat pemerintah pusat memperbaiki kesalahannya selama hampir 70 tahun kah? Kita harus gugat. Gugat untuk apa? Bukan mau keluar. Gugat supaya ada perbaikan secara komprehensif dan adil. Karena saya selalu katakan bahwa ini mau apa butuh dua hal saja. Itu keadilan dan perdamaian. Buat siapa? Buat orang Papua dan buat semua orang non Papua yang ada di Papua. Amin. Setuju, Pak. Begitu. Oke. Mungkin ada closing statement dari Anda, Pak Yan, sebelum kita berakhir untuk penegakan HAM di Indonesia khususnya karena itu bidang Anda. Ya, apa menjadi harapan Anda, Pak Yan? Silakan, Pak. Terima kasih. Saya kembali pada yang saya tegaskan di awal bahwa negara Indonesia mengakui bahwa sejumlah spesifikasi salah satu di antaranya kemudian terklarifikasi lewat Dr. Muridan almarhum dan kawan-kawan, dan hasilnya adalah distorsi sejarah jelas. Yang kedua kemudian persoalan bahwa selama belum ada undang 21 itu yang HAM terjadi, oleh karena itu negara ini mekanisme untuk menyelesaikan HAM yang terjadi di masa lalu maupun dan oleh karena itu maka harapan saya mekanisme yang sudah disiapkan dalam diubah dengan Undang-Undang 2 tahun 2021 yang didasarkan itu sama sekali tidak didasarkan pada ketentuan dalam pasal 77 dan 78 dari Undang-Undang 21 tahun 2001, yaitu mengenai bahwa penyelesaian perubahan undang-undang itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Phil itu meminta pendapat dari rakyat atau menyampaikannya lewat dua lembaga yang terhormat yang dibentuk, yaitu MRP dan DPRP, Rakyat Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Itu sama sekali tidak dilakukan. Itu sebabnya makanya orang Papua sampai hari ini mengatakan bahwa perubahan undang-undang yang kemarin tahun 2021 itu sama sekali tidak melibatkan orang Papua. Satu hal yang penting di situ yang saya lihat dan paham adalah bahwa di dalam perubahan undang-undang itu pasal 44, 45 dan 46 mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Papua itu sama sekali tidak dirubah. Artinya bahwa itu masih relevan untuk masyarakat. Oleh karena itu maka saya meminta hormat kepada dalam berbagai kesempatan menyampaikan pada Jokowi dalam pertemuan kami kurang lebih tahun 2017 dan lalu ketika saudara saya Pak Neles masih ada, almarhum Pak Neles, kami bertemu dengan Jokowi dan menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan. Penyelesaiannya salah satunya adalah dengan dialog melibatkan semua komponen mereka yang ada di hutan, TPN, Papua Barat dan semua faksi yang ada terlibat bersama-sama dengan pemerintah Indonesia untuk duduk di satu meja dan berbicara untuk menyelesaikan persoalan baru bisa diselesaikan. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Phil. Nah, Undang-Undang 21 tahun 2001 di dalam pasal 2 memberikan ruang bagi adanya bendera daerah yang merupakan lambang kultural. Nah, ini sampai kita sama sekali tidak pernah disentuh, dibahas, termasuk oleh saudara saya yang tadi Pastor katakan mau terlibat dalam diskusi ini, tapi terlibat diskusi cukup berat dengan Pastor Taifon
Saya kira itu tidak sama sekali tidak di situ. Bagaimana supaya diakomodir bendera itu ada yang terjadi di GAM, di Aceh, mana bendera kami itu dikibarkan. Karena memang ada ketentuannya, ada regulasinya. Apa di sana kalau kita dibilang peraturan khusus kasus di Aceh itu disebut kanun. Ada kanun yang menentukan bahwa bendera itu bisa berkibar. Itu maka bendera GAM itu berkibar. Dan negara tidak bisa ganggu disusun seperti itu dan didasarkan pada yang sudah dibuat. Nah, saya kira itu yang harus dilakukan. Berarti sebenarnya pengibaran bendera bintang kejora di samping bendera merah putih legal dong berdasarkan undang-undang Otsus ya. Ya. Berarti yang melakukan penurunan paksa dan bahkan menghukum orang-orang Papua yang mengibarkan bintang kejora, mereka yang melanggar hukum justru karena aturan hukumnya sudah ada. Sebentar Pak. Saya pikir itu harus disebutkan mekanisme yang sudah disiapkan. Seorang pengacara kemanusiaan yang bekerja tidak cukup lama, saya tetap mengatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus 21 tahun 2021 sudah menyiapkan, sudah memberikan pengakuan negara terhadap apa yang terjadi di Papua, apa yang negara lakukan. Setelah negara sudah di dalam persidangan huruf E dan huruf S diakui. Oleh karena itu, negara juga menyiapkan treatmentnya. Cara menyelesaikannya itu ada di pasal 44 45 dari Undang-Undang Otsus. Itu harus dilaksanakan. Dan yang kedua, dialog harus difasilitasi, dilaksanakan. Pemerintah harus mau menghentikan demilitarisasi harus dilakukan di Papua. Tidak boleh ada kesatuan yang ada di Papua. Itu harus ditarik semua dan memberikan ruang untuk terjadinya dialog di antara masyarakat dengan pemerintah dan berbagai komponen yang ada, termasuk mereka yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang berperangan, kelompok yang Papua Merdeka dan lain sebagainya, kelompok yang data, termasuk mereka yang ada di luar negeri harus dapat, dan rakyat Papua secara umum harus dapat. Dalam dialog itu harus dilakukan secara netral dan bila perlu difasilitasi oleh pihak yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, tetapi bersama dialog yang baik supaya itu bisa meningkatkan posisi tawar baik untuk menjaga integritas daripada Republik Indonesia, terutama di tanah Papua ini. Baik, terima kasih Pak Yan Warinusi. Terima kasih sekali lagi Pak Yan. Tuhan memberkati ya. Siap. Baik. Iya, pemirsa, sebelum kita selesai pembicaraan ini, saya masih ada dua di studio tamu istimewa saya yang mungkin perlu closing statementnya juga. Ya, saya mulai dari Pak Max dulu. Saya ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan bahwa penjajahan di muka bumi ini adalah bla 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 yang tidak dikehendaki. Bapak masih hafal ayat pembukaan itu? Introduksinya demikian, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Hak segala bangsa ya? Hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Termasuk bangsa Indonesia, bangsa Papua. Papua bisa dibilang bangsa kan? Karena itu berbeda nanti. Pak Petrus bilang begitu. Ya, dan lain sebagainya ya. Itu bunyi yang tadi Bapak maksudkan. Iya. Nah, analisis Anda sebagai apakah ini yang memasukkan ini rumusan asli dari orang-orang Indonesia merumuskan ini di pembukaan ini, atau bagaimana ini Pak? Sebagai closing statement Anda silakan dilanjut. Dari pembacaan saya itu statement itu atau penggal kalimat itu berasal dari apa yang kita kenal dengan Atlantic Charter. Jadi dalam bahasa Inggris tentunya bahwa pada waktu Amerika dan Inggris membangun satu kesatuan untuk menghentikan 3 aksis yang hendak menguasai dunia, yaitu di Eropa ada 2, Jerman dan Itali. Di Asia sini ada 1, Jepang. Dengan semangat ingin memperluas wilayah, menguasai seluruh dan sebagainya. Nah, pada waktu
itu mengancam Amerika dalam tanda petik terpaksa ikut campur akibat serangan Pearl Harbor. Nah, sebelum mulai ikut campur secara full, secara resmi, perjanjian itu dikatakan buat kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Apa itu? Apa kaitannya? Karena daerah yang dikuasai oleh 3 kekuatan ini, yang mereka sudah kuasai, Jepang dengan sebagian besar wilayah Asia, Jerman dan Italia di Eropa, kalau nanti mereka bertiga kalah dalam perang, daerah-daerah itu akan lepas dari kekuasaan mereka. Dan apakah itu berarti akan kembali menjadi milik pemenang perang, dalam konteks ini Amerika dan Inggris? Apakah wilayah bekas jajahan Jepang itu akan menjadi wilayah jajahan pemenang perang? Nah, pada waktu itulah diputuskan tidak lagi. Kalau setelah nanti daerah-daerah yang terjajah ini bisa dibebaskan dari penjajahnya, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan stop. Lalu bagaimana pembentukan bangsa-bangsa yang bekas dijajah itu? Bagaimana mereka membentuk diri, menyatukan kelompok mereka menjadi satu bangsa, satu negara? Ada satu prinsip utama yang diterapkan, yaitu ditegaskan act of free choice melalui sebuah referendum. Mereka sendiri harus menentukan masa depan mereka itu bagaimana, mau jadi apa. Memang ada sedikit beberapa catatan tentunya. Salah satu catatan yang namanya penjajah, dia tidak peduli dengan wilayah itu terdiri dari perbedaan agama, beda suku, beda etnis, beda apa. Yang penting dia jajah, kekuatan yang membuat dia menguasai semua itu. Menjadilah satu daerah. Maka pada waktu pembentukan negara-negara baru itu setelah kemenangan perang, ada sebuah prinsip yang diterapkan yang dikenal dengan istilah uti possidetis juris. Artinya bisa negara-negara atau wilayah-wilayah yang tadinya merupakan satu kesatuan di bawah satu negara, satu penjajahan tertentu, itu bisa saja langsung membentuk satu negara sendiri. Itu prinsip hukum internasional. Yang saya baca itu begitu mengerti. Dengan catatan, kalau di antara daerah jajahan itu ada perbedaan etnis. Oke. Perbedaan etnisnya. Karena tidak mungkin mereka disatukan secara paksa. Penjajah menyatukan secara paksa. Nanti mereka akan menjadi bangsa berdasarkan pilihan sendiri. Itu beda sekali, dua hal yang berbeda. Nah, maka kalau ada berbeda etnis, maka prinsip hukum internasional uti possidetis juris, daerah yang dijajah itu otomatis menjadi satu negara, ini tidak berlaku. Ada etnis yang lain yang tergabung dalam jajahan Belanda, penjajahan Belanda waktu itu. Kalau kita katakanlah dari beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, sampai Maluku, Papua, ada etnis berbeda. Itu yang mau saya katakan dalam kaitan itu. Okay. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus. Tapi yang namanya spirit penjajah kan selalu punya filosofi untuk menguasai daerah itu atau suatu bangsa, kaburkan histori mereka. Oh ya. Ya, itu. Saya ingat bacaan itu, pendapat itu mengatakan kaburkan sejarah mereka, ya putuskan mereka dari hubungan nenek moyang mereka. Bapak bisa lengkapi, barangkali Bapak lebih tahu itu. Ya, itu menjadi indikator sebetulnya, sebagai indikator apakah kalau sebut saja sebuah atau suatu bangsa itu dalam keadaan terjajah atau tidak. Itu indikatornya. Lalu salah satu indikatornya menurut terjadi 3 hal itu, bangsa yang terjajah itu dia akan menemukan hal ini di dalam dirinya, bahwa bangsa tersebut akan kabur akan sejarahnya sendiri. Oke. Yang kedua, diputuskan hubungannya dengan nenek moyangnya, masa lalunya, terputus hubungan. Dan yang ketiga, kalau nenek moyang atau keturunan yang pernah dia ingat itu, yang dia tahu, itu dikategorikan manusia-manusia primitif, kolot, kuno. Ini itu teorinya. Itu menjadi macam suatu indikator bahwa Anda terjajah gitu. Dan masing-masing daerah akan bisa menilai sendiri apakah masing-masing daerah, masing-masing bangsa bisa menilai sendiri apakah kami sebagai sebuah bangsa, karena catatannya
bangsa yang bernama bangsa Indonesia ini dibentuknya, ini adalah suatu bangsa bentukan kan, bukan bangsa yang dari awal asal mulanya sudah ada, dibentuk atau terbentuk. Nama Indonesia pun dibuat oleh seorang wartawan sebetulnya di tahun 1880-an, diciptakan nama itu. Indosnesos berkembang jadi Indonesia untuk menunjukkan ada sebuah daerah tertentu di wilayah ini. Apa nama wilayah itu? Oke, terima kasih Pak Max. Sebagai penutup dari Putra Papua kita ini, Petrus Revasimike, silakan Pak, jangan terlalu panjang. Pastor, silakan. Begini, sejarah tetaplah sejarah sebagai sebuah kebenaran. Ya. Saya tetap akan selalu mengatakan, ingat kebenaran ini, bahwa Papua dalam Indonesia ibarat minyak di dalam air segelas. Papua dan Indonesia minyak dengan air di dalam sebuah gelas. Ya. Artinya nggak bisa nyatu. Awalnya salah, awal yang keliru akan berjalan bersama waktu dan kekeliruan itu sampai sudah penyelesaian benar. Siapa yang menyelesaikan? Negara harus mengatakan, mari kita selesaikan baik, sobat. Bapak, mama, mari kita duduk sama-sama. Tetapi semua sudah terjadi. Mau apa lagi? Tetap harus mengatakan kebenaran ini sekali lagi untuk kesekian akan seterusnya. 45 Indonesia merdeka sampai 69, jarak itu Freeport ada di tahun 67. Itu menjadi peluang Indonesia untuk menjadi negara sampai hari ini. Semua orang-orang yang pejabat-pejabat Indonesia keluar negeri itu pakai uang dari mana? Kalau bukan uang dari Freeport. Itu satu. Yang kedua, saya mau mengingatkan satu contoh dalam sejarah negara ini. Timor Leste, Timur ya, luasnya berapa? Hanya 1 meter persegi. Dibanding Papua, dibanding Papua. Papua 3,5 kali Pulau Jawa. Timor Leste punya sumber daya alam apa? Bisa lepas. Mari kita bedah dia. Internal, eksternal. Internal ada Sanana Gusmao, Ramos Horta, Muhammad Al-Katiri. 3 tokoh itu. Tapi di Papua masa nggak ada tokoh? Justru itu yang saya mau bilang. Anda mesti jadi tokoh di Justru Papua. itu yang saya mau bilang. Disitulah kelemahan terparah di tanah Papua. Kalau tokohnya saling tidak bersetuju satu dengan yang lain, bertolak belakang, 100. bagaimana bisa mensejahterakan 200. Papua? Oke. Sehingga saya mau katakan, Timor Leste itu ada faktor internasional. Ada faktor internal, LSM tertentu mendorong dari dalam. Tak lepas di barang itu. Sekarang Papua di tengah-tengah dunia ini, tahun 2021 sebelum sidang umum PBB, Komandan Panglima ini Guterres, Yuriko Guterres, 2 minggu sebelum sidang umum PBB di ruang Andi F. Noya, Andi Kik, Kesbeng. Dia katakan apa? Waktu itu 2 minggu sebelum acara itu pembantaian 4 anggota Koramil di Maibrat. Guterres mau apa? Situasi yang terjadi di Timor Leste, di Papua, persis yang terjadi di Timor Leste. Dan Indonesia tahu itu. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Guterres yang lain, Antonio Guterres Sekjen PBB, yang ketika terjadi konflik Timur dan Portugal, dia adalah Perdana Menteri. Dia berpidato, dia katakan apa? Indonesia termasuk salah satu dari 45 negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap Papua. Ibu Mary
salah satu petinggi Dewan HAM PBB. Dia berkata dalam pidatonya, Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap 5 pekerja HAM PBB di tanah Papua. Wow. Satu siapa? Nggak tahu saya. Udah tidak, Pak Max bisa bantu. Oke. Victor Yemo, Oke. Oh, Victor Mambor, Ibu Veronica Koman, Fatubun, penasihat politik MRP, dan Dow. Ingat, faktor internal eksternal tadi. Masalah Papua sudah di kantor Sekjen PBB. Itu saya mau beritahu, dan saya maunya seperti apa. Nah, solusinya apa yang Anda harapkan? Solusinya adalah jangan Jakarta selalu mengobok-obok Papua dengan berbagai komentar yang mendiskreditkan orang Papua. Sadarlah bahwa Indonesia banyak mendapat hasil dari Papua, sumber daya alam. Ya. Itu sumber daya alam. Kemudian sumber daya moral yang harusnya menjadi hak orang Papua dirampas juga oleh orang-orang non Papua yang datang di Papua. Jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi pedagang. Apa yang susah di sana? Coba ingat itulah. Tetapi satu lagi, ISK ini tokoh pendidikan New Guinea, Irian Barat dulu, dia pernah berkata dan ada di batu yang dia ukir di Miei, pusat pendidikan YPK waktu itu, dia mengatakan begini, tidak akan ada suatu bangsa dari dunia ini yang pandainya seperti apapun yang akan datang untuk membangun bangsa ini. Akan tetapi suatu ketika bangsa ini akan bangkit membangun dirinya sendiri. Oke. Ingat itu. Untuk itu saya minta. Saya katakan darah saya merah, tulang saya putih. 3 anak saya itu istri saya itu perempuan Jawa Tengah. Saya berbahagia di Republik ini. Tapi saya mau katakan kalau kondisi Papua seperti ini sampai seterusnya berapa tahun lagi, Papua Indonesia tidak akan aman. Ingat itu. Sehingga satu-satunya jalan, opsinya adalah Mahfud MD, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Bais, Presiden, mari kita bicara. Tapi juga himbauan saya ke Papua, jangan kelompok-kelompok datang ke Presiden, diolah baik. Itu loh, jangan seperti delegasi 100 datang yang ibarat buang garam di tengah laut. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Petrus. Sampai di sini perbincangan kita. Dan biarlah Anda sendiri yang menilai dengan bebas, dengan hati nurani dan akal pikiran yang sehat, bagi kemuliaan Tuhan dan bagi keberkatan orang banyak dan bagi kesejahteraan Papua. Sampai ketemu. Saya Pastor Joshua Tewu dan Pak Max Lawalata dan Pak Petrus Revasimike serta 2 narasumber spesial yang saya sangat kagumi, Dr. Phil Erari dan Bapak Yan Wari Nusi. Yang orang-orang spesial ini kami mengucapkan dari studio, Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Shalom.